Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saat ini saya akan menyampaikan penyajian Injil, di mana penyajian Injil dengan metode EE ini bertujuan untuk mereka yang mau belajar lanjutan tentang materi penginjilan dengan metode Evangelism Explosion. Oke, jadi saya akan memulainya. Saya akan menanyakan dua pertanyaan kepada kamu. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab karena pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Pertanyaan yang pertama, seandainya kamu meninggal dunia hari ini, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Jika kamu tidak yakin, berarti kamu perlu untuk mendengarkan Injil. Pertanyaan yang kedua, seandainya kamu meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, mengapa aku mengizinkan kamu masuk surga? Apa jawaban kamu? Jika jawaban kamu adalah karena kamu rajin beribadah, karena kamu rajin menolong orang lain, ya, kamu rajin melakukan hal-hal yang baik. Pertanyaannya, harus sebaik apakah kamu supaya bisa masuk surga? Tentunya harus sebaik-baiknya. Apakah kamu bisa sebaik-baiknya? Kebaikanmu sempurna mulai dari kamu lahir sampai kamu meninggal dunia? Tentunya tidak. Nah, inilah kabar baik yang akan saya sampaikan kepada kamu. Sebenarnya surga itu atau hidup kekal itu adalah anugerah Allah, ya. Dan surga itu tidak kita dapat dengan usaha atau karena upah, ya. Hadiah berarti pemberian yang cuma-cuma, gratis, ya, diberikan kepada kita. Tentunya kamu pernah mendapatkan hadiah, kan? Pada saat kamu mendapat hadiah, kamu tidak mengganti memberinya uang atau menolong dia melakukan pekerjaannya. Tetapi pada saat kamu menerima hadiah itu, tentunya kamu menerimanya secara gratis, cuma-cuma. Kamu tidak perlu membayar kepada si pemberi hadiah. Demikian juga dengan surga. Surga itu sebenarnya adalah anugerah Allah, atau dalam pengertian sederhananya adalah hadiah dari Allah, diberikan kepada manusia secara cuma-cuma, gratis, tidak perlu kita membayar. Tetapi meskipun surga itu adalah hadiah Allah, tetapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita sehingga kita tidak dapat menerima anugerah hidup kekal itu? Yaitu adalah dosa. Jadi semua manusia sudah berdosa, ya. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berdosa, ya. Yang kaya kurang kaya, ya. Yang ganteng kurang ganteng, tua muda, semua manusia telah berdosa. Nah, berbicara tentang dosa, menurut kamu apa itu dosa? Ya, betul. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi ada dosa melalui pikiran, ada dosa melalui perkataan, ada dosa melalui tindakan, ya, melalui pikiran, ya. Contohnya kamu memikirkan suatu hal yang jahat terhadap temanmu atau tetanggamu, atau kamu melihat sesuatu, ya, kamu memikirkan untuk mengambilnya, gitu, mencurinya, tetapi masih belum kamu lakukan, itu masih ada dalam pikiran. Itu juga sudah dosa. Lalu dosa melalui perkataan, ya, perkataan kotor, lalu kemudian menggosip dan lain sebagainya, itu juga adalah dosa. Dosa melalui tindakan, ya, banyak mencuri, membunuh, menganiaya, ya, dan lain sebagainya, ya. Berbicara tentang tindakan, itu juga adalah dosa. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa orang yang tahu yang baik tapi tidak melakukan, itu juga dosa, ya. Misalnya, ya, kamu melihat teman-teman kamu tidak
memiliki pulpen mungkin pada saat di sekolah kamu punya 5, ya, kamu tahu seharusnya memberi kepada dia tetapi kamu tahan, kamu tidak memberi, itu juga adalah dosa. Ada begitu banyak hal yang baik yang kita tahu, ya, tetapi ya tidak kita lakukan, ya, itu adalah dosa. Nah, tadi dosa itu bisa melalui pikiran, melalui perkataan, lalu kemudian melalui tindakan. Tahu yang baik tapi tidak melakukan. Nah, seandainya dalam satu hari penuh mulai dari pagi sampai malam, apakah kamu bisa menghitung dosa kamu? Ya, tidak bisa. Mengapa? Karena memang sangat banyak, ya, sangat banyak tentunya. Karena bisa melalui pikiran, perkataan, tindakan, tahu yang baik tapi tidak melakukan. Itu tentunya sangat banyak. Oke, saya menganggap kamu orang baik, ya. Seandainya ini saya menganggap kamu orang baik. Seandainya kamu hanya melakukan 3 dosa saja dalam sehari, ya, mungkin pagi-pagi kamu bangun tidak mengucap syukur, lalu kemudian siang-siang kamu tidak berdoa sebelum makan, lalu kemudian malam kamu tidur lama lembur sampai jam-jam 3, itu juga kan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena itu merusak diri kita, kan, merusak tubuh kita. Nah, seandainya 3 dosa dalam sehari, kalau 3 dosa dalam sehari, kalau kita kalikan 1 bulan, ya, berarti 3 kali 30 itu ya 90, ya. Kalau kita kalikan 1 tahun atau 12 bulan berarti 1080, ya. 1080, supaya nanti gampang kita menghitungnya, kita buat ya 1000, ya 1000 dosa lah dulu, 1000 dosa, ya, misal 1 tahun. Nah, seandainya Tuhan bilang, ya, berapa, atau Tuhan bilang berapa umur yang akan saya berikan kepadamu, berapa kamu minta kepada Tuhan, ya, 70, 80, ya, oke, 80. Kalau seandainya 80, berarti kalau 80 umur kita dikali 1000 tadi, 1000 dosa dalam 1 tahun, berarti seumur hidup kita memiliki dosa 80.000. Artinya orang yang baik sekalipun, kalau dihitung dengan standar Allah, sangat banyak dosanya. Apa standar Allah? Standar Allah adalah sempurna, ya. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya. Kata sempurna tentunya kalau nilai di sekolah itu sempurna 100, ya. Kalau 99,9 itu sangat baik, tetapi itu belum dikatakan sempurna. Kenapa? Karena masih ada kesalahan. Berarti kalau sempurna itu berarti 100%, ya, murni, ya, harus benar. Nah, berbicara tentang sempurna ini juga ada, saya punya satu cerita, ya. Suatu hari, seandainya suatu hari ada teman-teman saya, ya, berkunjung ke rumah kami, ada sekitar 5 orang. Lalu kemudian saya tanya kepada istri, ya, boleh sediakan makanan untuk kita bersama, ya, supaya kita makan. Tetapi istri saya bilang, ya, tidak ada apa-apa di dapur gitu untuk bisa langsung disajikan, ya. Apa yang ada? Yang ada hanya 10 butir telur. Lalu kemudian saya mengatakan, ya udah, buat telur dadar saja supaya kita makan bersama. Lalu kemudian istri saya buat telur dadar, lalu kemudian dia masak tadi, ya, 10 butir telur itu tadi, ya. Sebelum dia memasakkan tentunya dia ambil peralatan dulu, kan. Lalu kemudian dia ambil tempat untuk telur tadi, dia pecahkan, ya, satu persatu sampai 9 telur. 9 telur itu bagus, tetapi telur yang ke-10 pada saat dia pecahkan, ternyata telur yang ke-10 itu sudah busuk dan sudah terlanjur tercampur, ya, karena dia mencampurnya dengan mixer. Nah, menurut kamu
apakah telur dadar ini layak untuk disajikan ke teman-teman saya tadi itu yang tercampur dengan telur busuk? Ya, tidak layak. Karena satu telur yang busuk itu sudah mencemari ke-9 telur yang baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin ada begitu banyak perbuatan baik yang mungkin kita pikir kita lakukan ya. Tadi 80.000 dosa, kalau seandainya kita balik ya 79.999 kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita. Nah, satu dosa saja yang kita lakukan dalam hidup kita, semasa hidup kita, maka itu sudah mencemari semua perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Artinya apa? Bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kalau dengan usaha manusia tidak bisa masuk surga, lalu kemudian kita mau pakai cara siapa? Ya, kita tentunya pakai cara yang punya surga. Siapa yang punya surga? Yang punya surga adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, Allah sendiri. Bagaimana? Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Nah, berbicara tentang Allah, menurut kamu, bagaimana sifat-sifat Allah? Ya, betul, ya, sifat Allah itu dia maha baik, ya. Dia maha adil, dia maha kuasa, ya. Dia maha kasih. Ya, sifat-sifat Allah luar biasa. Tetapi banyak orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang kasih Allah. Banyak orang yang memahami kasih Allah itu sama seperti kasih seorang kakek pada umumnya, ya. Kita tahu seorang kakek itu sangat sayang kepada cucunya, ya. Terkadang meskipun cucunya ini melakukan yang salah, ya, melakukan kesalahan, cucunya kakeknya, ya, pasti akan membela, ya, membela cucunya. Nah, kalau mungkin ibunya memarahi cucunya tadi, pasti yang dimarahi oleh kakek ini adalah ibunya itu tadi, ya. Jadi kalau semakin lama seperti ini, semakin hari semakin lama seperti ini, maka cucunya itu tadi akan terus, ya, semakin melakukan kesalahan karena dia berpikir ada pembelanya. Nah, ini adalah pengertian kasih yang salah, di mana kasih kakek ini, ya, kita lihat bahwa melebih-lebihkan kasihnya tetapi mengabaikan keadilan, ya. Banyak orang yang memiliki pemahaman yang seperti ini tentang kasih Allah, sehingga orang yang seperti ini akan berpikir, ya, dalam praktek hidupnya dia mengatakan, tidak apa-apa saya melakukan kesalahan atau dosa, ya, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, karena nanti hari Minggu saya akan berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni saya. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena sedang melebih-lebihkan kasih Allah tetapi dan mengabaikan keadilannya. Ya, pemahaman yang salah yang kedua. Banyak orang memiliki pemahaman yang salah tentang keadilan Allah, ya. Mereka memahami keadilan Allah itu sama seperti keadilan seorang polisi, ya. Kita lihat seorang polisi kalau ada kesalahan tentunya harus benar-benar dihukum, gitu, ya. Ya, misalnya kalau kita tidak bawa SIM, ya, sedang di jalan raya, lalu kemudian kita ditangkap, lalu kalau kita menyampaikan banyak alasan dengan tujuan supaya kita dilepaskan, tentunya polisinya tidak akan melepaskan kita, dia pasti akan menangkap, dia pasti akan menghukum. Nah, banyak orang juga yang memiliki pemahaman yang seperti ini, bahwa melebih-lebihkan keadilan Allah, gitu, hanya menghukum saja, gitu, tetapi mengabaikan kasihnya. Orang yang memiliki pemahaman yang seperti ini, maka dia selalu dalam hidupnya itu, ya, dia selalu mengaitkan, ya. Jadi hal yang buruk yang terjadi dalam hidupnya selalu dikaitkan dengan penghukuman Allah, ya. Misal kalau dia sedang memiliki masalah dalam mungkin ekonomi, ya, lalu kemudian dia berpikir, mungkin Tuhan sedang menghukum saya, gitu. Jadi itu adalah pemahaman yang salah. Kenapa? Dia sedang melebih-lebihkan keadilan Allah dan mengabaikan kasih. Nah, bagaimana pemahaman yang benar tentang sifat Allah, ya? Ternyata pemahaman yang benar tentang sifat Allah itu adalah Allah itu kasih,
sekaligus Allah itu juga adil. Nah, kita lihat di sini ya terjadi semacam dilema ya. Bagaimana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu ya. Ada satu cerita. Suatu hari di Rusia ada seorang jenderal namanya Jenderal Samila. Jadi Jenderal Samila ini memberontak melawan pemerintahan kaisar yang diktator. Dia mengumpulkan banyak ya masyarakat dan juga para tentara untuk mengikuti dia melawan kaisar dengan cara bergerilya ya, berpindah-pindah tempat. Nah, suatu hari ada peristiwa yang terjadi ya di kemah mereka ya. Ada yang mencuri bahan makanan. Lalu kemudian Jenderal Samila marah sekali. Dia panggil semua rakyat berkumpul dan juga para tentaranya. Dia sampaikan, dia umumkan ya bahwa barang siapa yang ketahuan mencuri nanti akan berikan hukuman ya 50 kali cambukan gitu oleh algojo. Lalu setelah pengumuman itu disampaikan ya 1 hari 2 hari ya aman, tidak ada terjadi pencurian. Lalu kemudian hari yang berikutnya ya hari yang ketiga ternyata terjadi lagi pencurian ini, dan kabar baiknya pencurinya ditangkap dan posisinya ya kepalanya atau wajahnya ditutupi. Nah, lalu kemudian dibawalah kepada Jenderal Samila. Lalu Jenderal Samila menyuruh mengumpulkan semua rakyat. Lalu kemudian dia bilang kepada semua rakyat yang sudah hadir, ya rakyatku, pencurinya sudah ketangkap dan kita harus menghukum dia. Nah, kita akan buka penutup wajahnya. Siapakah ini pencurinya? Pada saat dia buka penutup wajah pencuri itu, Jenderal Samila terkejut. Ternyata yang mencuri itu adalah ibu kandung Jenderal Samila sendiri. Lalu kemudian dia sangat kebingungan ya. Tetapi dia harus melaksanakan ya, dia harus melanjutkan hukuman itu karena dia harus mengambil keputusan karena dia adalah seorang pemimpin. Lalu sebelum dia mengambil keputusan, dia tanya dulu kepada rakyatnya, oke, rakyatku, sudah ketangkap pencurinya, dan yang mencuri ternyata adalah seperti yang kita saksikan bersama adalah ibu kandung saya sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat tentang ini? Lalu kemudian sebagian rakyatnya berkata, ya jangan hukum dia jenderal, jangan hukum dia jenderal. Kalau Bapak menghukum dia, kami tidak akan mau mengikuti pemimpin yang durhaka terhadap orang tuanya ya, karena menghukum orang tuanya katanya. Lalu sebagian lagi bilang, mereka berteriak, hukum dia jenderal. Kalau jenderal tidak menghukum dia, kami tidak akan mau mengikuti pemimpin yang tidak adil katanya. Lalu kemudian Jenderal Samila terdiam sejenak, lalu kemudian dia mengambil keputusan yang sangat berat saat itu. Lalu kemudian dia mendekati ibunya, dia peluk ibunya, dia bilang, ibu, aku mengasihimu, tetapi hukuman harus tetap dijalankan. Lalu kemudian dia buka pakaian jenderalnya, lalu kemudian dia pakaikan ke ibunya, lalu kemudian ibunya dia bawa ke tempat yang agak jauh dari tempat penghukuman itu. Lalu kemudian dia datang kepada kedua algojo, lalu kemudian dia bilang kepada algojo itu, biarlah saya yang menerima hukuman yang seharusnya yang seharusnya untuk ibu saya. Lalu kemudian dia dicambuk 50 kali cambukan. Nah, dari cerita ini, menurut kamu, di mana letak keadilan Samila dan di mana letak kasih Samila? Ya, letak keadilan Samila adalah bahwa hukuman tetap dijalankan meskipun dia yang menerima cambukan. Letak kasih Samila adalah ibunya tidak jadi dihukum. Ya, ibunya
terselamatkan, tidak jadi dihukum. Nah, ternyata kasih dan keadilan itu, melalui cerita ini kita tahu bahwa kasih dan keadilan hanya dapat bertemu melalui pengorbanan. Demikian juga dengan Allah. Allah menunjukkan kasih ya dan keadilannya melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Siapakah Yesus? Ya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang dilakukannya selama di bumi ini? Saya akan membuat peragaan kepada kamu, ya. Kamu perhatikan tangan saya baik-baik. Seandainya tangan kiri saya mewakili manusia, lalu tangan kanan saya mewakili Allah. Tadi di awal saya sudah mengatakan kepada kamu bahwa Allah ingin menganugerahkan hidup yang kekal kepada manusia secara cuma-cuma, gratis, tidak perlu membayar. Tetapi ada yang menghalangi, yaitu dosa. Tadi kita sudah hitung-hitung ada 80.000 dosa. Seandainya dosa yang begitu banyak ditulis dalam sebuah buku, mungkin lebih tebal dari buku ini. Manusia berdosa. Allah adalah Allah yang kasih. Ya, sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, Dia tetap mengasihi manusia dan tidak ingin menghukum manusia. Tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Satu dosa saja yang kita lakukan, maka Dia pasti akan menghukum kita, dan hukumannya adalah maut, kematian untuk selama-lamanya, ya, dibakar di api neraka. Nah, bagaimana ini terjadi dilema, ya? Bagaimana kasih dan keadilan bisa bertemu? Tadi saya sudah sampaikan cerita tentang Jenderal Samila. Bagaimana kasih dan keadilan hanya dapat bertemu melalui pengorbanan. Demikian juga dengan Allah. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus dan menjadi sama, ya, seperti manusia. Tetapi kalau kamu memperhatikan tangan saya ini, ada perbedaan yang sangat jelas di antara manusia dengan Yesus. Apa perbedaannya? Ya, betul. Manusia itu berdosa, sedangkan Yesus sempurna. Alkitab berkata bahwa ya, semua dosa yang ada pada kita telah ditimpahkan kepada Yesus Kristus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi berdosa. Ya, telah menjadi dosa karena kita. Lalu kemudian Yesus menanggung semua hukuman dosa kita di kayu salib, ya, yang seharusnya kita yang tanggung, tetapi Dia yang menanggung di kayu salib. Sebelum Dia mati, Dia berkata, sudah selesai. Apa artinya? Bahwa semua dosa yang dulu pernah kita lakukan, ya, dosa yang sedang kita lakukan sekarang, dan dosa yang akan mungkin kita lakukan besok dan lusa dan seterusnya, itu sudah ditanggung oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib. Lalu kemudian Dia mati, Dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, lalu kemudian Dia naik ke surga, dan dari surga Ia kembali menawarkan hidup yang kekal kepada kita. Dan anugerah hidup kekal ini hanya dapat diperoleh melalui iman. Nah, iman ibarat kunci, ya. Teman-teman mungkin memiliki rangkaian atau satu renteng kunci. Pada saat teman-teman keluar dari rumah, ya, lalu kemudian kembali lagi ke rumah, berapa kunci yang bisa membuka pintu utama? Tentunya hanya satu kunci. Meskipun ada banyak kunci-kunci yang lain, tetapi itu tidak sama, ya. Hanya satu kunci yang bisa membuka pintu membuka pintu utama. Demikian juga hanya satu kunci yang bisa membuka pintu surga, yaitu iman yang menyelamatkan. Kalau ada iman yang menyelamatkan, berarti ada iman yang tidak menyelamatkan. Ada 3 iman yang tidak menyelamatkan. Yang pertama adalah iman yang melompat ke dalam gelap, ya. Misalnya suatu hari kamu, ya, berada di suatu tempat, kamu tidak pernah sebelumnya ke sana, ya. Lalu keadaan agak gelap, ya, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Lompat, lompat." Lalu kemudian kamu lompat. Ternyata ada sumur di situ, sumur kosong, lalu kemudian kamu masuk. Itu kan tindakan yang konyol, ya. Banyak orang yang memiliki iman seperti ini, ya. Dia menjadi Kristen hanya karena
mungkin opungnya Kristen, ya, orang tuanya Kristen, ya, dia datang ke gereja hanya karena dia memiliki KTP Kristen, atau mungkin melihat teman-temannya datang ke gereja, ya, dia melihat temannya beribadah, ya, memuji Tuhan, dia hanya ikut-ikutan, tetapi dia tidak tahu siapa yang disembahnya. Ini adalah iman yang melompat ke dalam gelap, ya. Ini Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Lalu yang kedua adalah iman yang berdasarkan akal, ya. Orang seperti ini dia mengerti banyak tentang cerita Alkitab, ya, tentang firman Tuhan. Dia kalau mungkin cerdas cermat, dia memiliki nilai 100, tetapi dia hanya tahu saja sebatas pikiran saja, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Iblis juga tahu Yesus Tuhan, bahkan dia mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi, tetapi dia tidak berada di surga, kan, dia tidak masuk surga. Berarti tidak cukup hanya tahu, ya, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu iman yang tidak menyelamatkan yang kedua. Lalu iman yang tidak menyelamatkan yang ketiga adalah iman yang sementara, ya. Jadi untuk hal-hal yang sementara yang ada di bumi ini dia punya iman, dia percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau untuk masuk surga dia mengandalkan dirinya sendiri, ya. Kalau dia sakit dia berdoa, itu bagus, ya. Tetapi jangan hanya itu. Kalau dia dalam ekonomi yang lagi tidak baik, dia berdoa kepada Tuhan, ya, itu memang bagus, tetapi tidak hanya untuk itu, gitu. Jadi untuk masuk surga dia mengandalkan diri sendiri. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Lalu iman yang menyelamatkan itu bagaimana? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang bukan hanya tahu siapa itu Yesus Kristus, ya, dia adalah Tuhan. Bukan hanya mengaku melalui mulut bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, tetapi benar-benar mempercayakan, ya, seluruh hidupnya untuk dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah iman yang menyelamatkan. Nah, suatu hari di Amerika Serikat ada seorang pemain akrobat namanya Mr. Blondin. Mr. Blondin ini biasanya dia melakukan atraksinya, dia bisa berjalan di atas seutas tali, ya. Dia melakukan atraksinya di atas gedung-gedung tinggi, tetapi kali ini dia mengadakan pertunjukannya itu di atas air terjun Niagara, salah satu air terjun terbesar di dunia. Nah, di situ penonton sudah berkumpul, ya, di seberang sana dan juga di sini penonton sudah berkumpul. Lalu kemudian ada MC yang memandu acara itu. Lalu kemudian MC-nya berkata, "Oke, penonton, ya, Mr. Blondin sudah ada di sini. Ya, siapa yang percaya Mr. Blondin bisa melewati tali ini?" Ya, sebagian penonton bilang, saya percaya, padahal belum pernah dia lihat. Nah, ini iman yang melompat ke dalam gelap. Tetapi sebagian yang pernah tahu Mr. Blondin ini berkata, kita lihat saja, ya. Biasanya dia melakukan atraksinya di atas gedung-gedung tinggi dan anginnya tidak terlalu kencang. Nah, di sini di atas air terjun Niagara, anginnya sangat kencang. Jika dia memiliki keseimbangan yang bagus, ya, tentunya dia bisa sampai ke seberang. Ini iman yang berdasarkan akal. Oke, kata MC. Nah, kita lihat, ya, Mr. Blondin akan melakukan tiga kali, ya, atraksinya ini. Yang pertama, dia akan berjalan sendiri. Lalu kemudian yang kedua, dia akan berjalan mendorong beko, dan di dalam beko itu ada 50 kg pasir. Lalu yang ketiga, dia akan mendorong beko, tetapi di dalam beko itu nanti adalah isinya manusia, ya, siapa dari antara kita yang mau, gitu. Oke, mari kita lihat penonton, siap. Lalu kemudian Mr. Blondin mulai berjalan pelan-pelan, dan para penonton melihat, ya, dengan rasa penasaran yang tinggi. Lalu kemudian Mr. Blondin pelan-pelan berjalan sampai ke seberang. Selamat, semua mereka tepuk tangan. Luar biasa, Mr. Blondin, luar biasa. Oke, yang kedua, siapa yang percaya Mr. Blondin bisa mendorong ini beko di dalamnya 50 kg pasir?
Lalu seperti tadi juga, ya saya percaya. Sebagian lagi bilang, kita lihat aja tadi dia sendiri. Ya ini lebih berat tantangannya, gitu. Itu berdasarkan akal. Oke, kita lihat. Lalu Mr. Blondin mendorong pelan-pelan, lalu sampai ke seberang. Selamat semua, tepuk tangan, hore, luar biasa, hebat sekali Mr. Blondin. Lalu yang ketiga, MC berkata, siapa yang mau didorong oleh Mr. Blondin naik ke beko ini untuk didorong ke seberang. Lalu kemudian mulai hening, ya. Tidak ada yang berani mengajukan diri. Lalu kemudian MC-nya bertanya, ya, ke setiap mereka, ya, penonton itu tadi. Ada ibu-ibu ditanya, Bu, tadi ibu yang paling hebat sekali bilang, percaya. Ya, bagaimana Bu? Apakah ibu mau naik ke beko itu? Ya. Kemudian ibu itu bilang, ya memang saya percaya Pak, tetapi saya takut juga mati Pak. Nanti kalau terpleset saya jatuh dan saya mati, bagaimana dengan anak-anak saya masih kecil di rumah? Lalu kemudian pemuda itu, MC itu bertanya lagi kepada seorang pemuda, ya janganlah saya Pak, saya masih belum nikah, yang lain saja, gitu. Lalu acara itu sudah mulai hampir bubar, gitu ya. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang berkata, saya mau. Lalu kemudian semua penonton mereka penasaran, lalu mereka berkumpul kembali. Lalu anak-anak itu tadi naik ke beko itu. Lalu kemudian semua penonton dengan rasa penasaran, ya apa nanti yang terjadi, gitu. Mereka melihat. Lalu Mr. Blondin mulai mendorong beko itu tadi dengan anak itu di dalam, pelan-pelan sampai ke seberang dengan selamat. Dan semua mereka bilang, oh luar biasa Mr. Blondin, luar biasa Mr. Blondin, ya. Nah, lalu ada wartawan di situ. Dia penasaran, ya. Kok bisa seberani itu ya anak itu. Lalu kemudian wartawan itu bertanya, kamu nggak takut mati? Ya, kok bisa kamu seberani itu? Lalu kemudian anak itu bilang, ya saya yakin, ya, saya tahu kemampuan Mr. Blondin. Dia pasti tidak akan menjatuhkan saya, gitu. Lalu kemudian wartawannya bertanya lagi, emang kamu anak siapa? Lalu kemudian anak itu bilang, saya anak Mr. Blondin. Jadi semua penonton, beberapa penonton yang mendengar itu bilang, oh pantaslah anak Mr. Blondin. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak kita yang seperti itu, yang mengaku bahwa Yesus adalah Bapa kita. Tetapi kalau untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak mengandalkan Dia, ya, satu-satunya sebagai jalan, ya, keselamatan kita. Mari kita melihat, ya, dari ilustrasi ini, iman penonton dengan iman anak ini sudah sangat jelas perbedaannya. Ya, iman penonton dia hanya berdasarkan akal dan juga iman yang melompat ke dalam gelap. Tetapi iman anak ini, ya, dia tidak hanya tahu bahwa Mr. Blondin itu hebat, memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia tidak hanya mengaku melalui mulut dia bahwa Mr. Blondin itu hebat, tetapi dia mau memberanikan ya dirinya untuk masuk ke dalam beko ini tadi, dibawa oleh Mr. Blondin sampai ke seberang. Ya, demikian juga dengan kita. Itulah iman yang menyelamatkan. Nah, setelah semua ini saya sampaikan kepada kamu, apakah kamu paham apa yang saya sampaikan tadi? Ya, paham. Jika kamu paham, saya mau bertanya lagi, apakah kamu mau menerima anugerah hidup kekal itu? Jika kamu mau, itu berarti bahwa kamu bukan hanya menerima hadiah, ya, atau hidup kekal itu saja, tetapi tentunya kamu harus menerima sang pemberi hadiah itu, sang pemberi anugerah hidup kekal itu, yaitu Yesus Kristus. Lalu kemudian selanjutnya kamu harus sekarang mengalihkan, ya, mungkin dulu kamu mengandalkan diri kamu untuk masuk dalam kerajaan surga. Sekarang kamu hanya mengandalkan Yesus saja satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu selanjutnya kamu harus
bertobat, ya, berbalik 180 derajat, ya. Kamu meninggalkan segala hal-hal yang tidak baik. Sekarang kamu fokus hanya melakukan apa yang Tuhan ingin kamu lakukan dalam hidupmu, ya. Jika kamu mau, ya, juga satu lagi kurang, kamu harus menerima Dia sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Maksudnya yang memimpin hidup kamu, yang bertahta atas hidup kamu mulai dari sekarang sampai seterusnya. Jika ini yang kamu inginkan, kamu bisa secara langsung menyampaikan kepada Tuhan, ya. Saya akan menuntun kamu untuk kamu menerima anugerah hidup kekal itu. Ya, nanti saya akan berdoa-doa pengantar. Nanti kalau saya mengatakan ikuti doa saya, maka kamu akan mengikuti doa saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur atas kebaikan Tuhan. Hamba boleh menyampaikan Injil tentang kepastian keselamatan kepada mereka yang mendengarkan saat ini. Bapa di surga, saat ini mereka memiliki kerinduan untuk mereka mau secara langsung menerima anugerah hidup kekal yang sudah Engkau janjikan kepada mereka. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan Yesus, saat ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Pimpinlah hidup saya, masuklah ke dalam hati saya. Pimpinlah hidup saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ampuni saya jika selama ini saya mengandalkan diri saya untuk masuk surga, dan mulai saat ini saya hanya mengandalkan Engkau satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa saya. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Demikianlah materi tentang kepastian keselamatan yang boleh saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dalam nama Yesus, ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.